Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Ardiansyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Batulanti, Kabupaten Sumbawa. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Setiap anak itu memiliki keunikan. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, kebiasaan, dan gaya belajar pasti berbeda-beda. Nah, disinilah tugas guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Lalu, bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang pertama, guru harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Difference Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa guru dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah, yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Yang kedua, minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kita tahu bahwa minat setiap murid pasti berbeda-beda. Tugas kita guru adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Lalu, bagaimana caranya? Cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang tentunya berbeda antara murid yang satu dengan yang lainnya. Sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran.
Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Selanjutnya, guru dapat melakukan 3 strategi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Guru dapat memberikan materi atau konsep pembelajaran. Materi atau konten pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih, memahami, atau memaknai dalam pemberian materi atau konsep pembelajaran. Guru dapat memvariasikan proses pembelajaran agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk berupa bukti karya yang dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari. Hal ini dilakukan sebagai pembuktian bahwa murid telah paham dengan pemberian materi atau konsep yang diajarkan. Bapak Ibu guru hebat, lalu adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga menghasilkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah, sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman anak melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif, sehingga dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, modul 1.3 Visi guru penggerak. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan modul 1.4 Budaya Positif juga memiliki kaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan sekolah yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembiasaan budaya positif yang lahir dari disiplin diri melalui motivasi intrinsik murid. Dengan pembiasaan disiplin positif, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam yang harus terlayani dengan baik melalui visi misi guru penggerak. Dan yang keempat, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.